selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tujuh murid SD keracunan usai konsumsi permen. Sesosok mayat laki-laki ditemukan dalam kondisi tubuh tidak lengkap. Tabrakan beruntun yang tewaskan 3 orang hingga hoaks penculikan murid sekolah dasar kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Tujuh murid sekolah dasar 04 Terawang, Kota Pariaman, dilarikan ke rumah sakit Kamis pagi. Diduga pelajar ini keracunan usai mengonsumsi permen dan minuman. Mereka dirawat intensif di instalasi gawat darurat rumah sakit. Sebelumnya, mereka muntah-muntah dan mual-mual di sekolah. 1 orang dirawat intensif karena sesak nafas. 2 lainnya masih dalam tahap observasi dan 4 orang diperbolehkan pulang. Menurut Kanderi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman, pelajar diduga keracunan setelah memakan permen dan minuman yang dijual di luar lingkungan sekolah saat jam istirahat. Kini sejumlah permen dan minuman ini sudah disita polisi untuk diperiksa. Selain itu, proses belajar dan mengajar terpaksa dihentikan. Ada 7 orang anak-anak sakit mendadak. Itu dugaan karena ada makan permen instan, kemudian minuman instan, ya itu dugaan sementara aja. Sekarang sudah tangani medis, kemudian kita dengan tim, dengan dinas kesehatan yang terkait ya sedang mendalami lah. Polisi masih menyelidiki penyebab keracunan murid sekolah dasar ini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Cerita tentang buaya di Padang Pariaman tak kunjung usai. Meski 1 ekor telah dijerat warga pekan lalu, ternyata masih ada buaya yang berkeliaran. Seorang warga merekam aktivitas seekor buaya yang tengah asik memakan seekor ular di Sungai Batang Nareh, Kecamatan Sungai Limau, dengan kamera telepon genggamnya. Rekaman ini kemudian menyebar luas di masyarakat. Inilah buaya yang sering berkeliaran di Sungai Batang Nareh. Buaya ini sering terlihat di pinggir sungai. Warga bahkan menjadikannya sebagai tontonan. Kehadiran buaya ini juga mengganggu aktivitas warga, seperti penggalian pasir ataupun aktivitas lainnya. Diperkirakan masih ada 3 ekor buaya lagi yang hilir mudik di sungai tersebut. Warga berharap BKSDA segera menangkapnya. Selama ini hampir 1 bulan, banyak dari masyarakat tidak bisa beraktivitas di sepanjang sungai. Jadi alhamdulillah BKSDA kini hadir untuk menindaklanjuti penangkapan, Pak. Karena sudah kemarin itu sudah buaya ini sudah memakan ular piton sebesar lengan ini, Pak. Jadi tentu kami sangat takut sekali jangan sampai masyarakat kami ada yang menjadi korban terhadap adanya buaya ini, Pak. Aparat pemerintahan Nagari memasang pengumuman di pinggir sungai agar warga berhati-hati atau menghentikan aktivitas terlebih dulu agar tidak menjadi korban keganasan buaya ini. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pasca isu penculikan seorang murid SD Negeri 14 Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, yang ternyata hoaks, Kapolresta Padang mendatangi sekolah tersebut Kamis pagi. Selain itu, Kapolresta juga meminta agar tidak takut datang ke sekolah hanya karena isu penculikan anak. Usai memberikan motivasi, Kapolresta berbicara langsung dengan Z, siswi kelas 5 yang mengaku nyaris jadi korban penculikan.
Walaupun info tersebut bohong, namun Kapolresta menasihati Z untuk tidak minder dan tetap semangat belajar untuk menggapai cita-citanya. Menciptakan rasa aman dan meyakinkan kepada anak-anak dan juga orang tua bahwa situasi sekolah itu aman. Kami, aparat kepolisian Polresta Padang, kami akan menempatkan dan sudah membuat dalam kegiatan CW pagi, itu anggota kami berada di sekolah-sekolah, terutama untuk membantu kelancaran lalu lintasnya, yang antar jemputnya. Terima kasih banyak telah hadir Bapak Polisi ke sekolah kami. Ke depan bagaimana sekolah kami terjaga, hendaknya mungkin ada bantuan patroli dari kepolisian. Bukan ini saja yang terjadi, tapi untuk semua ke depan. Walau isu penculikan anak tersebut adalah hoax, Kapolresta mengimbau orang tua murid untuk selalu menyempatkan diri, mengantar dan menjemput anak-anak mereka. Alfi melaporkan dari Padang. Inilah potret Kampung Padang Laryang, Nagari Tigo Koto Aua Malintang, Kecamatan Ampe Koto Aua Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Sejak Indonesia merdeka, kampung ini belum pernah dialiri listrik. Lokasinya juga terisolir. Tidak semua kendaraan bisa sampai ke sini karena jalan yang sempit dan masih berupa tanah. Seperti yang dialami oleh Tursina bersama adik dan keponakannya. Selama ini, mereka hidup hanya menggunakan lampu teplok, menggunakan botol bekas yang diberi sumbu. Senter yang ada pun sering mati karena jauh untuk mengecasnya. Begitu juga dengan kondisi rumahnya yang kurang layak. Bagian belakangnya berlantai tanah, dinding dan atapnya bocor. Kondisi ini membuat mereka tak kuasa menahan tangisnya ketika pada Rabu siang mengetahui Kapolres Pariaman bersama anggotanya datang meringankan beban hidup keluarga ini. Rumahnya dipasangkan listrik. Hampir 1 kilometer kabel dibentang menuju rumahnya. Suasana haru dan sujud syukur dilakukan Tursina ketika lampu listrik menyala di rumahnya. Enggak pernah ada listrik. Pakai apa, Bu? Pakai dama pakai minyak. Dama togo dulu namanya kami. Kesulitan lah Ibu itu? Kesulitan Pak, kami kecil-kecil kan enggak bisa belajar. Kami miris, kemudian kami berkoordinasi dengan PLN agar masyarakat yang belum teraliri ini bisa teraliri listrik. Dan alhamdulillah hari ini bersama dengan PLN kami sudah langsung realisasikan permintaan tersebut. Tursina adalah satu dari sekian banyak keluarga di Padang Pariaman yang luput dari perhatian pemerintah yang belum merasakan dampak pembangunan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.